Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang pertama yang kami hormati Ibu R. Firdausi Rahmadania, SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan yang kami segani teman-teman sekalian yang untuk hadir pada Zoom kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Manajemen. Tolong slide berikutnya. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Mia Fazira, yang kedua ada Andika Amalia, yang ketiga ada Muhammad Amar Ma'ruf Usman, yang keempat ada Brenda Aurelia Farisal, yang keempat ada Kurniati, yang kelima ada Monica Rahmadani, yang ketujuh ada Putri Tahtadania, dan yang terakhir ada saya sendiri, Sri Nuldani. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Monica. Kepada Monica kami persilahkan. Baik, terima kasih. Konsep dasar perencanaan manajemen. Slide berikutnya. Definisi perencanaan manajemen. Perencanaan secara umum merupakan tahap penting dalam manajemen yang melibatkan pemilihan tujuan dan pengembangan rencana. Rencana kerja terarah dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini dilakukan dalam berbagai tingkatan, mulai dari perencanaan strategis hingga perencanaan operasional, dan memiliki manfaat penting dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Definisi perencanaan manajemen SDM. Dalam praktik manajemen sumber daya manusia atau SDM, perencanaan SDM manpower planning merupakan langkah awal penting yang biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan manajemen SDM. Perencanaan SDM melibatkan aspek-aspek yang sangat rinci dan teknik terkait dengan karyawan, seperti jumlah karyawan, karakteristik dan kebutuhan mereka, serta perencanaan tugas yang akan dijalankan oleh karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manfaat perencanaan manajemen. Adapun manfaat perencanaan manajemen yang pertama adalah membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Nah, perubahan-perubahan lingkungan yang dimaksud itu seperti perubahan pasar, teknologi, regulasi, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis. Nah, perencanaan ini membantu manajemen untuk memahami dan merespon perubahan ini dengan lebih efektif. Dengan memiliki rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya, manajemen dapat lebih cepat merespon perubahan, mengidentifikasi peluang baru, dan menghindari ancaman yang mungkin muncul. Ini memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama. Nah, perencanaan membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah utama dengan merencanakan tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah-masalah ini. Manajemen dapat fokus pada solusi yang paling penting. Ini menghindari pemborosan waktu dan sumber daya pada masalah yang kurang relevan atau tidak mendesak. Yang ketiga adalah membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Perencanaan mengklarifikasi peran dan tanggung jawab setiap anggota tim atau departemen. Dengan cara ini,
Setiap orang dalam organisasi tahu apa yang diharapkan dari mereka, siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu, dan bagaimana tugas-tugas ini berhubungan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Hal ini membantu menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan meningkatkan efisiensi organisasi. Selanjutnya yang keempat adalah memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Rencana yang baik merupakan panduan tentang bagaimana operasi sehari-hari dalam organisasi harus dilakukan. Ini mencakup proses, prosedur, dan langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Dengan memiliki panduan yang jelas, manajemen dapat memastikan konsistensi dalam operasi dan meminimalkan kesalahan serta konflik yang mungkin timbul. Selanjutnya, manfaat yang kelima yaitu memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Perencanaan membantu dalam mengkoordinasikan aktivitas berbagai bagian atau departemen dalam sebuah organisasi. Dengan perencanaan yang baik, setiap bagian dapat mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan organisasi. Ini membantu mencegah tumpang tindih atau konflik dalam tugas dan upaya antara bagian yang berbeda, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan organisasi. Manfaat yang keenam yaitu membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Perencanaan mengharuskan manajemen untuk merumuskan tujuan organisasi dengan lebih rinci dan jelas. Tujuan yang spesifik dan terperinci memberikan panduan yang lebih baik bagi karyawan dan anggota organisasi lainnya. Ini juga membantu dalam mengukur kemajuan dan kinerja, karena tujuan yang jelas lebih mudah untuk dinilai dan evaluasi. Manfaat yang ketujuh yaitu meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Perencanaan memungkinkan organisasi untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, resiko atau ketidakpastian dapat diperkirakan dan diminimalkan. Organisasi dapat mengidentifikasi potensi hambatan atau kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan rencana. Dan dengan cara ini dapat mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan yang diperlukan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Selanjutnya, manfaat yang terakhir yaitu menghemat waktu, usaha, dan dana. Perencanaan yang baik membantu organisasi mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Dengan merencanakan langkah-langkah dengan cermat, organisasi dapat menghindari pemborosan sumber daya yang berharga. Selain itu, perencanaan membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk menghemat waktu dan usaha dalam mencapai tujuan. Misalnya dengan mengidentifikasi cara-cara yang lebih efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis prosedur perencanaan. Bisa di next. Analisis prosedur perencanaan sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, kemudian merumuskan keadaan yang ada saat ini untuk memilih strategi yang cocok yang bisa diterapkan. Lewat mengidentifikasi segala kemudahan atau hambatan yang dapat terjadi. Yang terakhir ada mengembangkan rencana maupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Bisa di next. Kemudian ada prosedur atau tahapan perencanaan manajemen SDM. Yang pertama ada mengumpulkan atau mengolah data perusahaan dan kepegawaian. Yang kedua ada melakukan analisis atau penyusunan job analysis. Yang ketiga ada perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai. Yang keempat ada perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai. Yang kelima ada penyusunan neraca pegawai. Dan yang keenam ada penyusunan program kepegawaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya analisis permintaan dan penawaran SDM. Yang pertama adalah analisis permintaan SDM.
Permintaan SDM merujuk pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi dalam suatu pasar tenaga kerja tertentu. Permintaan ini dapat bervariasi berdasarkan industri, sektor, atau lokasi geografis. Berikut ini faktor-faktor yang memengaruhi permintaan SDM. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini bersumber dari kekurangan sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan. Ini merupakan kondisi kesiapan atau persiapan SDM suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mendukung operasional bisnis saat ini dan juga untuk menghadapi perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Faktor internal terdiri dari yang pertama faktor rencana strategis dan rencana operasional. Yang kedua faktor prediksi produk dan penjualan. Yang ketiga faktor pembiayaan SDM. Yang keempat faktor pembukaan bisnis baru. Yang keempat faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Dan yang terakhir faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini merupakan kondisi di lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan dan memiliki dampak signifikan pada perencanaan strategis dan operasional, termasuk perencanaan sumber daya manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor ini terdiri dari yang pertama faktor ekonomi nasional dan internasional, yang kedua faktor sosial, politik, dan hukum, yang ketiga faktor teknologi, dan yang terakhir faktor pasar tenaga kerja dan pesaing ekonomi nasional maupun internasional. Faktor yang ketiga yaitu faktor angkatan kerja. Faktor ini merupakan keadaan saat ini dan proyeksi masa depan terkait dengan keberadaan sumber daya manusia dalam perusahaan yang memengaruhi kebutuhan untuk perekrutan tenaga kerja baru. Faktor angkatan kerja terdiri dari jumlah, waktu, dan kualifikasi SDM yang pensiun. Yang kedua, prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang akan berhenti atau keluar, dan PHK sesuai dengan kontrak kerjanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis penawaran SDM. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran SDM, yang pertama ada jumlah penduduk. Makin besar jumlah penduduk, maka makin banyak tenaga kerja yang tersedia, baik untuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Dengan demikian, jumlah penawaran tenaga kerja juga akan semakin besar. Misalnya pada kota Jakarta, jumlah penduduknya berkisar 10 juta, sedangkan jumlah penduduk yang ada di kota Jakarta berkisar 4 juta. Maka pada kota Jakarta, penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat karena jumlah penduduk pada kota tersebut lebih banyak dibandingkan dengan kota Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada struktur umur penduduk. Indonesia termasuk dalam struktur umur muda. Ini dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia. Meskipun pertambahan penduduk dapat ditekan, tetapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi karena semakin banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja. Dengan demikian, penawaran tenaga kerja juga akan bertambah. Oke, boleh di next. Kemudian yang ketiga ada produktivitas. Produktivitas ini merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan antara output dan jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seseorang tenaga kerja yang tersedia. Kemudian yang keempat, kebijaksanaan pemerintah. Dalam menelaah penawaran tenaga kerja, maka memasukkan kebijaksanaan pemerintah ke dalamnya adalah sangat relevan. Yang kemudian ada tingkat upah. Secara teoritis, tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat. Sebaliknya, apabila upah menurun, maka penawaran tenaga kerja juga akan menurun. Contohnya, misalnya upah buruh pada 2022 berkisar hanya 1 juta per bulan. Kemudian pada tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 3 juta per bulan. Maka hal ini dapat memicu penawaran tenaga kerja pada buruh karena kenaikan upah tadi. Yang tadinya mikir nggak mau kerja karena upahnya sedikit, tiba-tiba jadi mau kerja karena upah yang didapat
naik 2 kali lipat. Boleh di next. Dan yang terakhir ada keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian ini dapat mendesak seseorang untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Misalnya dalam satu keluarga harus bekerja semua apabila pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Boleh di next. Baik, sebelumnya maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena ada kendala jaringan. Untuk selanjutnya ada implementasi perencanaan manajemen. Yang pertama, ada implementasi perencanaan manajemen melalui analisis permintaan SDM. Untuk analisis permintaan SDM ini, kami mengambil contoh implementasi dari analisis proses perencanaan sumber daya manusia pada PT Daya Cipta Andalan Persada Surabaya. PT Daya Cipta Andalan Persada merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan atau supplier peralatan dan spare part mesin kayu atau woodworking parts and tools. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja sebanyak 22 orang yang terdiri dari beberapa divisi, yaitu divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi quality control, divisi HRD, dan purchasing. Analisis permintaan SDM pada PT Daya Cipta Andalan Persada. Aktivitas perencanaan permintaan sumber daya manusia yang terdapat di PT Daya Cipta Andalan Persada dilakukan perusahaan dengan berdasarkan pada 4 faktor berikut. Yang pertama, ada kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kondisi internal perusahaan yang dimaksud adalah yang pertama, kapasitas produksi perusahaan yang masih terbatas. Yang kedua, kemampuan keuangan perusahaan yang sudah optimal. Yang ketiga, rencana strategik dan perencanaan operasional yang sudah dilakukan dengan optimal. Lalu yang terakhir, ada ketersediaan berbagai peralatan dan perlengkapan kerja yang mendukung kerja karyawan sudah optimal. Sedangkan untuk kondisi eksternal perusahaan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kepemilikan SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen melalui kemajuan teknologi. Keempat, ada tingkat sosial dan politik. Membuat perusahaan harus bekerja ekstra keras akibat tingkat sosial yang tinggi dan politik yang tidak stabil. Lalu yang terakhir, ada tingginya tingkat persaingan. Untuk faktor kedua, yaitu persyaratan sumber daya manusia di masa depan yang akan dihadapi dan akan dilakukan perusahaan. Perusahaan sudah menyesuaikannya dengan kondisi internal perusahaan melalui struktur organisasi dan desain pekerjaan, perencanaan dan anggaran, kebijaksanaan manajemen, visi dan misi perusahaan, sistem dan teknologi dalam organisasi, serta tujuan dan rencana organisasi. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia di masa mendatang. Perusahaan selalu menyesuaikan dan menerapkan pemerolehan karyawan dengan melalui inventarisasi bakat karyawan, perakiraan pengurangan karyawan dan pengaruh pasca program sumber daya manusia.
Hal demikian menurut perusahaan dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Lalu yang terakhir, ada perakiraan kebutuhan sumber daya manusia. Perusahaan selalu melakukan perakiraan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kondisi internal yang terjadi di perusahaan, yaitu yang disebabkan oleh adanya karyawan yang berhenti atau masa kontrak habis, PHK, atau bahkan meninggal dunia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya saya izin off cam karena kendala sinyal. Selanjutnya ada implementasi perencanaan manajemen melalui analisis penawaran SDM. Nah, salah satu faktor yang kami gunakan di sini adalah tingkat upah karyawan. Nah, eh, jadi menurut jobstreet.com Indonesia ada 10 perusahaan dengan jumlah pelamar terbanyak, yaitu Pertamina, Google, Astra International, Unilever, Chevron, BCA, dan Freeport. Freeport Bank Mandiri, HM Sampurna, dan BRI. Nah, para perusahaan tersebut ternyata tertarik untuk melamar di perusahaan-perusahaan tersebut. Boleh di next. Nah, gaji yang gede, tapi juga fasilitas kantor dan kesempatan untuk training gitu atau mendapatkan pelatihan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi perencanaan manajemen SDM ini merupakan tahap awal upaya peningkatan kualitas SDM dalam perusahaan yang sangat penting dan perlu diterapkan secara matang juga terarah agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan. Nah, dalam implementasinya, perencanaan manajemen SDM ini membutuhkan analisis mengenai permintaan dan penawaran SDM serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam memilih dan mengembangkan kualitas tenaga kerja. Perencanaan manajemen SDM yang baik ini tentunya akan berpengaruh pada kinerja tenaga kerja perusahaan yang mana akan membantu perusahaan memperkirakan juga mempersiapkan apa yang mereka butuhkan dalam menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada saran. Terdapat dua saran yang bisa kelompok kami berikan. Yang pertama, ada perencanaan manajemen itu sebaiknya disusun secara terperinci dengan tahapan atau prosedur yang jelas sehingga implementasinya lebih terkoordinasi. Lalu selanjutnya analisis SDM dilakukan secara mendalam dan menyeluruh sehingga hasil yang diperoleh dapat membuat perusahaan menyusun dan mengimplementasikan perencanaan manajemen yang lebih baik. Boleh di next. Berikutnya ada referensi. Oke, bisa lihat di chat ya untuk selanjutnya harus apa. Baik.
Selanjutnya untuk sesi tanya jawabnya akan saya kembalikan ke moderator. Silakan langsung ditaruh sesi tanya jawab 3 pertanyaan dulu. Baru nanti kalau ada pertanyaan lagi dibuka di sesi berikutnya. Baiklah teman-teman semua, pemaparan materi dari kelompok 3 sudah selesai. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada Giovanni, kami persilakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya tadi sudah melihat penjelasan teman-teman pada prosedur tahapan perencanaan manajemen SDM, di mana di situ terdapat melakukan penyusunan job analisis atau analisa jabatan. Nah, pertanyaannya itu apa langkah-langkah yang diambil dalam mengidentifikasi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi-posisi tertentu dalam organisasi. Itu saja, terima kasih. Oke. Terima kasih kembali kepada Giovanni atas pertanyaannya. Oke, berikutnya kami persilakan kepada Maria Lorenza. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan mengenai implementasi perencanaan manajemen. Nah, pertanyaannya itu, apakah organisasi memiliki rencana darurat jika ada perubahan mendadak dalam permintaan sumber daya manusia, seperti peningkatan tiba-tiba dalam proyek-proyek baru, serta memastikan bahwa standar kualitas dalam perekrutan dan seleksi karyawan tetap terjaga meskipun situasi mendesak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Putri Salsabila untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi kan dalam PPT sudah dijelaskan mengenai analisis permintaan dan penawaran SDM. Gimana sih perusahaan menanggapi situasi ketika permintaan SDM melampaui penawaran? Apakah ada strategi khusus yang digunakan perusahaan untuk mengisi kekosongan tenaga kerja tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Putri Salsabila. Baiklah teman-teman, kami ingin berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari kalian semua. Tolong beri kami waktu.
Saya izin jawab pertanyaan Giovanni. Pertanyaannya itu, apa langkah-langkah yang diambil dalam mengidentifikasi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi-posisi tertentu dalam organisasi? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, berikut ini langkah-langkah yang biasanya diambil dalam proses ini. Yang pertama adalah analisis pekerjaan. Analisis posisi atau jabatan yang memerlukan identifikasi, kualifikasi, dan kompetensi. Yang kedua, berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, seperti manajer, supervisor, dan karyawan yang mengetahui pekerjaan tersebut dengan baik. Dan selanjutnya, penetapan kriteria, yaitu menentukan kriteria kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan. Hal ini mencakup pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, dan sifat kepribadian tertentu. Selanjutnya, membandingkan dengan standar industri. Kemudian, menilai dan memantau serta memperbarui profil kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan perkembangan organisasi dan perubahan kebutuhan. Apakah menjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Nah, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaannya Putri Salsabila yang bagaimana perusahaan menanggapi situasi ketika permintaan SDM melampaui penawaran, apakah ada strategi khusus yang digunakan perusahaan untuk mengisi kekosongan tenaga kerja tersebut. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaannya. Di antaranya itu menggunakan tools yang dapat menyaring kandidat sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Maksudnya gimana? Itu contohnya dengan memberikan tes seperti pre-employment assessment atau tes lainnya yang dapat membantu mengidentifikasi kompetensi kandidat yang baik. Tentunya ini kan ada untuk posisi yang berbeda-beda. Nah, itu juga tesnya berbeda-beda. Nah, selanjutnya mengenali pasar kerja dan behavioral pencari kerja saat ini. Nah, karena behavioral pencari kerja itu semakin beragam, maka harus mengenali kandidat seperti apa yang paling mendominasi pasar kerja dan mencari tahu kebutuhan mereka ketika melamar di perusahaan. Selanjutnya ada mengembangkan potensi kandidat potensial yang ideal. Nah, ini maksudnya tidak hanya fokus kepada menemukan kandidat yang memenuhi syarat, tapi juga kemampuan potensial dari kandidat tersebut. Gitu. Selanjutnya ada employee referral atau rekomendasi dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Apakah menjawab Putri Salsabila? Menjawab, terima kasih. Ya. Nambahin apa?
Mungkin kelompok 3 boleh dilanjut untuk menjawab pertanyaannya. Selanjutnya izin menjawab dari pertanyaannya Maria mengenai apakah organisasi memiliki rencana darurat jika memiliki perubahan mendadak dalam permintaan sumber daya manusia seperti peningkatan tiba-tiba dalam proyek-proyek baru serta memastikan bahwa standar kualitas dalam perekrutan dan seleksi karyawan tetap terjaga meskipun situasi mendesak. Tentu setiap organisasi harus memiliki rencana darurat atau setidaknya membuat rencana darurat sebelum atau setelah mendapatkan informasi mengenai perubahan mendadak tersebut. Mengenai bagaimana dan langkah seperti apa yang bisa dilakukan, perlu dilakukan peninjauan ulang oleh pihak manajemen sehingga menghasilkan strategi yang efektif dan efisien serta meminimalkan kerugian. Seperti apakah dalam proyek tersebut membutuhkan tenaga kerja baru atau hanya requirement skill tertentu yang bisa didapatkan melalui program pelatihan, serta standar perekrutan dapat dijaga melalui proses perekrutan yang ketat. Karena dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan sumber daya perusahaan, perlu ditinjau ulang juga apakah proyek tersebut pantas untuk mengembalikan sejumlah aset perusahaan yang telah dikeluarkan. Apakah sudah menjawab, Maria? Oke, makasih Aisyah. Baiklah teman-teman, kami membuka satu pertanyaan lagi. Bagi yang mau bertanya, kami persilahkan. Kepada David, dipersilakan untuk bertanya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Saya izin bertanya, di slide 9 tadi kan yang mengenai proses perencanaan manajemen SDM, itu bisa nggak sih dijelasin lebih rinci bagaimana penyusunan neraca pegawai yang pada tahap kelima itu dilakukan dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali David. Pertanyaannya kami tampung dulu. Sebentar ya, akan kami jawab.
Tes, apakah suara saya terdengar? Oke, izin jawab ya pertanyaan dari David. Sebelumnya ini udah saya coba kirim juga di kolom chat ya, takut sinyalnya ngadet lagi. Jadi intinya tadi David nanya cara ngitung neraca pegawai ya di prosedur perencanaan SDM. Nah, kalau misalnya tadi David lihat, jadi itu kan eh, bikin neraca pegawai itu ada di tahap kelima ya, kalau nggak salah. Nah, sebelumnya itu kan udah ada tahap yang mana kita itu memperkirakan persediaan pegawai dan kebutuhan pegawai. Nah, jadi eh, intinya neraca pegawai itu nanti isinya adalah analisis selisih antara persediaan pegawai dan kebutuhan pegawai pada masa kini maupun masa depan perusahaan. Nah, jadi untuk rumusnya sendiri, gimana cara nyusun neraca pegawai? Kalau misalnya kita pengen ngitung neraca pegawai masa sekarang, itu rumusnya kebutuhan pegawai dikurang persediaan pegawai. Nah, kalau kita pengen ngitung neraca pegawai masa depan, itu rumusnya perkiraan kebutuhan pegawai dikurang perkiraan persediaan pegawai. Kayak gitu. Nah, untuk David udah bisa dipahami atau gimana? Ya, terima kasih atas jawabannya. Cukup jelas. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya ini dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 3, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin dari Bu Denia sendiri ada tanggapan untuk presentasi kali ini? Untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai, Ibu. Mungkin dari Ibu sendiri ada tanggapan untuk kelompok 3. Baik, karena udah selesai presentasinya, sesi tanya jawab sudah kelar. Mungkin untuk mata kuliah manajemen SDM sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.